training ini ditujukan untuk orang tua dengan anak berusia masuk sekolah sekitar 4-6 tahun yang memiliki gangguan perilaku oppositional defiant disorder. Selamat mengikuti training ayah bunda. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun ayah dan bunda menyaksikan video ini. Selamat datang di hari pertama training Be a Better Parent for Your ODD Children. Perkenalkan, nama saya Natasha selaku trainer pertama dan dua rekan saya. Saya Reina Paramita yang akan menjadi trainer 2. Dan saya Arfa sebagai trainer ketiga. Kami bertiga yang akan membantu training pada hari pertama ini. Sebelum kita memulai training pada hari ini, terdapat beberapa tata tertib yang perlu diikuti oleh ayah dan bunda. Yang pertama, ayah dan bunda diharapkan menonton video ini sambil duduk di tempat yang nyaman serta jauh dari distraksi. Yang kedua, menyiapkan minum dan active handbook yang dapat diunduh di link yang ada di description box. Dan yang ketiga, menonton video sampai habis ya bunda. Sebelum kita mulai training pada hari ini, kita jargon dulu ya bunda. Kalau saya bilang parent, ayah bunda jawab be better with PMT. Mari kita mulai sekali lagi ya bunda. Parent, Be better with PMT. Ayah bunda pasti sudah familiar dengan istilah oppositional defiant disorder atau ODD. Bagaimana sih cara yang tepat untuk menangani anak dengan oppositional defiant disorder? Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pengertian, gejala, serta bagaimana cara mengatasi perilaku anak dengan ODD melalui Parent Management Training. Oppositional Defiant Disorder atau ODD merupakan salah satu dari kelompok gangguan perilaku atau Destructive Behavior Disorder atau disebut dengan DBD. Gangguan DBD disebut demikian karena anak yang mengalami gangguan tersebut cenderung mengganggu orang yang ada di sekitarnya. ODD ini merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang umum ditemukan pada anak-anak dan remaja. Gejala perilaku apa saja sih yang terkait dengan anak yang mengalami ODD? Yang pertama, anak sering mengamuk. Yang kedua, suka berargumen berlebihan dengan orang dewasa. Yang ketiga, secara aktif anak menolak untuk mematuhi permintaan atau aturan yang sudah tersedia. Yang keempat, sering mempertanyakan aturan yang tersedia. Yang kelima, anak sengaja dalam mengganggu orang lain. Yang keenam, anak cenderung sering sensitif dalam perasaannya atau mudah terganggu oleh orang lain. Yang ketujuh, menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka perbuat. Yang kedelapan, sering terjadinya ledakan kemarahan dan kebencian. Dan yang kesembilan, mempunyai sikap dengki atau balas dendam. Tahukah ayah bunda, kalau ternyata terdapat temuan bahwa anak perempuan mungkin menunjukkan gejala ODD yang secara berbeda dengan anak laki-laki? Anak perempuan dengan ODD lebih menunjukkan agresivitas mereka melalui kata-kata daripada tindakan nih, dengan cara yang tidak langsung. Misalnya, anak perempuan dengan ODD lebih cenderung berbohong dan tidak kooperatif. Sedangkan anak laki-laki lebih cenderung kehilangan kesabaran dan berdebat dengan orang dewasa, seperti langsung berbicara dengan lawan bicaranya mengenai apa yang ia tidak suka. Bagaimana ayah bunda? Apakah sekarang ayah bunda menjadi lebih paham mengenai anak dengan ODD dan apa saja gejala perilakunya? Gejala-gejala yang tadi telah disebutkan dapat diatasi dengan penerapan Parent Management Training yang akan mengubah pola komunikasi dan interaksi yang terjadi di rumah agar dapat mengubah perilaku anak. Dengan penerapan PMT, ayah bunda dapat mendorong si kecil untuk menunjukkan perilaku positif dengan meningkatkan self-regulation, mengurangi perilaku antisosial, serta mengimplementasikan peraturan yang ada di rumah. Mengapa diperlukan Parent Management Training?
Penelitian yang dilakukan oleh Cartledge dan Milburn serta Silver dan Ellison pada tahun 1995 menjelaskan bahwa ODD adalah hasil dari interaksi kompleks antara pola asuh orang tua dan hubungan dengan teman sebaya. Selain itu, anak-anak pada usia masuk sekolah masih berada dalam pengawasan dan kontrol penuh orang tua. Sehingga keterlibatan orang tua memiliki peran yang penting dalam intervensi anak dengan gangguan ODD. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan bagaimana penerapan parent management training bagi anak dengan ODD. Pada sesi sebelumnya, ayah dan bunda telah mengenal parent management training dan bagaimana pengaruhnya terhadap ODD. Jadi, bagaimana cara kita memulai parent management training ya? Dalam praktiknya, parent management training akan mengajarkan 12 konsep yang perlu orang tua kuasai untuk mengubah perilaku anak dengan ODD. Namun, pada training kali ini, kami akan menjelaskan 4 konsep dasar yang perlu ayah dan bunda kuasai sebagai jembatan untuk penerapan parent management training lebih lanjut. Mari kita lihat apa saja konsep-konsep yang akan ayah dan bunda kuasai setelah mengikuti training pada hari ini. Konsep pertama yang akan kita pelajari pada sesi kali ini adalah defining, observing, and recording behavior. Setelah ayah dan bunda mempelajari konsep ini, ayah dan bunda akan mampu mendefinisikan, mengobservasi, serta mencatat perilaku si kecil secara lebih spesifik. Dengan demikian, ayah dan bunda akan mempermudah proses pemecahan masalah yang muncul pada si kecil. Agar lebih dipahami, saya akan menjelaskan contoh untuk konsep yang pertama ini. Sepasang orang tua memutuskan untuk memulai menerapkan parent management training kepada anaknya yang memiliki gangguan ODD. Sebelum memulai, orang tua perlu memahami terlebih dahulu bahwa perilaku adalah sesuatu yang dapat didengar atau diamati secara langsung. Setelah itu, langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua adalah mendefinisikan secara jelas dari masing-masing perilaku yang ingin disasar. Misalkan saja, orang tua ingin menyasar perilaku tak acuh dari anak. Maka dari itu, orang tua perlu mendefinisikan perilaku tak acuh secara spesifik. Sebuah perilaku dapat disebut sebagai perilaku tak acuh saat memenuhi kriteria-kriteria yang tertera, yaitu tidak melakukan perintah pada saat diperintahkan pertama kali, tidak menuruti perintah, melawan ketika diberi perintah, serta mengabaikan atau tidak mengikuti perintah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, langkah kedua yang perlu orang tua lakukan adalah mendefinisikan perilaku positif yang merupakan kebalikan dari perilaku sebelumnya. Untuk contoh tadi yaitu perilaku tak acuh, maka kebalikan positifnya adalah perilaku acuh yang memiliki kriteria, melakukan perintah setelah pertama kali diperintahkan, melakukan perintah dengan tenang, serta dilakukan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Setelah orang tua telah mendefinisikan perilaku-perilaku tadi, langkah ketiga atau langkah selanjutnya adalah orang tua perlu tahu bagaimana cara memberikan instruksi dengan baik, yaitu dengan mengikuti 3 prinsip: tenang, spesifik, dan berdekatan dengan perilaku yang dilakukan. Mari kita lihat contoh berikut. Saat anak terlihat sudah hampir menghabiskan makan siangnya, orang tua kemudian memberikan instruksi seperti, "Nak, tolong letakkan piring kotornya di cucian setelah kamu selesai makan ya." Dari contoh ini, dapat kita lihat bahwa orang tua telah menetapkan 3 prinsip tadi, yaitu tenang, karena telah mengatakan perintah tanpa adanya nuansa emosi tertentu. Yang kedua, spesifik, dengan menyebutkan letakkan piring kotor di cucian setelah selesai makan. Dan juga prinsip yang terakhir yaitu berdekatan, karena dilontarkan saat anak sudah hampir menghabiskan makan siangnya. Selain itu, dalam memberikan instruksi, orang tua juga perlu mengingat bahwa instruksi tidak boleh dilakukan lebih dari 2 kali. Apabila perilaku yang diinstruksikan cukup kompleks, orang tua juga dapat membagi instruksi menjadi bagian-bagian perilaku yang lebih sederhana. Selanjutnya,
Langkah keempat atau langkah terakhir adalah orang tua perlu belajar cara mencatat intensitas sebuah perilaku. Pencatatan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh orang tua karena dapat menentukan perilaku mana saja yang bermasalah dan seberapa sering perilaku tersebut muncul. Seperti pada contoh perilaku tak acuh dan perilaku acuh tadi, orang tua perlu mengamati berapa kali perilaku acuh dan berapa kali perilaku tak acuh muncul selama seminggu. Perlu diingat bahwa pencatatan harus dilakukan secara langsung tanpa adanya proses mengingat-ingat. Intinya, pencatatan dilakukan saat perilaku dapat dilihat atau didengar dan harus dilakukan saat itu juga. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep yang kedua atau terakhir pada sesi kita kali ini, yaitu konsep positive reinforcement. Perlu diingat bahwa reinforcement adalah segala sesuatu yang dapat memperkuat atau meningkatkan intensitas munculnya sebuah perilaku. Setelah mempelajari konsep ini, ayah dan bunda akan mampu menentukan perilaku mana saja yang patut diberikan reinforcement, memilih jenis reinforcement yang tepat untuk diberikan, dan juga bagaimana memberikan reinforcement dengan baik. Mari kita mengenal reinforcement secara lebih mendalam. Reinforcement terbagi menjadi beberapa jenis loh ayah bunda. Jenis yang pertama adalah material reinforcers. Material reinforcers meliputi benda-benda fisik seperti mainan, pakaian, dan juga permen. Jenis yang kedua adalah privileges or activity reinforcers. Reinforcement jenis ini meliputi keuntungan-keuntungan tertentu yang berbentuk kegiatan seperti waktu bermain dengan orang tua, jam tidur yang lebih malam, dan juga bantuan pengerjaan tugas oleh orang tua. Jenis yang ketiga adalah social reinforcers. Social reinforcers berupa persetujuan dari orang tua, seperti senyuman, kedipan mata, pelukan, dan juga pujian. Setelah itu, ada jenis yang terakhir atau jenis yang keempat adalah token reinforcers. Token reinforcers dapat berupa barang yang dapat dikumpulkan, kemudian bisa ditukarkan dengan reinforcement yang lebih berharga. Misalkan, pada sebuah keluarga diperlakukan sistem poin perilaku baik yang diberikan dalam bentuk stiker bintang. Sehingga, setiap kali anak melakukan perilaku baik atau perilaku positif, orang tua akan memberikan 1 bintang kepada anak tersebut. Kemudian, stiker yang telah dikumpulkan oleh anak dapat ditukarkan dengan hal-hal lain seperti boneka, es krim, ataupun permen. Dalam memberikan reinforcement, ayah dan bunda perlu memperhatikan AKB. Huruf yang pertama yaitu huruf A merepresentasikan apa. Apa ini terkait hal-hal apa yang disampaikan dari reinforcement. Ayah dan bunda harus memberikan reinforcement yang spesifik dalam artian sampaikan secara eksplisit perilaku apa yang mendapatkan reinforcement. Seperti, terima kasih sudah membantu ayah membawa barang belanjaan ya nak. Selanjutnya, huruf yang kedua yaitu K. Huruf K merepresentasikan kapan. Kapan terkait dengan kapan reinforcement diberikan. Reinforcement hendaknya diberikan segera saat perilaku sedang muncul atau baru muncul. Misalkan, saat si kecil mampu menyampaikan keinginannya dengan tenang tanpa emosi yang meluap-luap, ayah dan bunda bisa langsung memberikan permen kemudian berkata, "Karena kamu sudah berbicara tanpa berteriak dan menangis, kamu boleh makan permen ini sebagai camilan." Selanjutnya, huruf yang terakhir yaitu huruf B, merepresentasikan bagaimana, yang terkait dengan bagaimana reinforcement disampaikan. Reinforcement akan berdampak dengan baik ketika disampaikan secara tulus dan antusias, agar si kecil bisa merasakan kejujuran dalam penyampaian reinforcement, seperti memberikan token reinforcement dengan senyuman dan usapan kepada kepala. Sebagai contoh, saat pagi ini Andi bangun tepat pada pukul 7 tanpa perlu dibangunkan. Saat Andi keluar kamar, sang ayah kemudian memberikan positive reinforcement sambil tersenyum dan mengusap kepala Andi. Agar lebih jelas, ayah dan bunda dapat menyaksikan contoh pemberian reinforcement yang telah memperhatikan AKB berikut ini. Hey Nick, Sophie, time for dinner. Come to the table, please.
Thanks for coming when I called, guys. How's softball, Sophie? You did really well, Nick. Really liked how you shook hands with the other team even though you'd lost. Yeah, well. I'm getting a drink. Do you want one, Hill? Yeah. Dad? No, I'm good, but thanks. Good time at the party last night? Hey, thanks for calling when you were running late. I appreciated that. Hey, Jess. Thanks for your help with your sister today. You've been a big help with her all week, and your mum and I really appreciate it. No worries. Nah, gimana nih ayah bunda? Apakah sekarang ayah dan bunda sudah lebih memahami dua konsep yang tadi dijelaskan? Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ayah dan bunda dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Mungkin untuk ke toilet, mengisi air minum, atau peregangan ringan. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Pada sesi sebelumnya, kita telah belajar bersama-sama mengenai defining, observing, and recording behavior. Kemudian, kita juga sudah belajar mengenai positive reinforcement. Nah, selanjutnya, kita akan mempelajari keterampilan lain yang dapat membantu ayah dan bunda dalam mengelola perilaku si kecil dengan lebih baik, yaitu dengan time out. Contoh teknik hukuman yang efektif adalah time out. Saat digunakan secara konsisten, time out telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi perilaku anak yang bermasalah. Time out adalah prosedur ringan yang melibatkan pengeluaran anak dari kesempatan menerima perhatian atau imbalan lain ketika mereka terlibat dalam suatu perilaku yang tidak diinginkan. Anak akan dikirimkan ke suatu tempat yang membosankan segera setelah mereka terlibat dalam suatu perilaku bermasalah. Sama halnya dengan sistem poin, time out memiliki suatu aturan khusus yang perlu diikuti agar mencapai efektivitas maksimum. Hal-hal yang harus diperhatikan saat memberikan time out pada anak adalah jangan gunakan hukuman fisik, hukuman verbal yang keras, atau hukuman yang berkepanjangan. Hukuman fisik adalah apapun yang menyebabkan rasa sakit fisik bagi sang anak. Hukuman verbal yang keras termasuk berteriak, intimidasi, ataupun penghinaan.
Hukuman yang berkepanjangan adalah pembatasan hak istimewa atau kerugian bagi sang anak dalam jangka waktu yang lama, yaitu seminggu ataupun lebih. Sebagai aturan umum, hukuman harus diberikan pada saat hari di mana sang anak menunjukkan perilaku yang bermasalah dan tidak terbawa ke hari-hari lainnya. Setiap kali menggunakan time out, sangat penting untuk menggabungkannya dengan positive reinforcement. Ketika melakukannya dengan positive reinforcement, efektivitasnya akan lebih besar jika dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu dari keduanya. Mari kita simak aturan dasar dari time out. Time out rules. Yang pertama adalah pastikan bahwa Anda dapat mengamati perilaku yang ingin Anda hentikan. Lalu, pilih ruangan yang jauh dari distraksi dan tanpa sesuatu yang menarik. Hal ini agar mencegah sang anak malah bermain, bukan untuk memikirkan kembali kesalahan apa yang telah ia perbuat. Jangan kunci pintunya. Lalu, sebelum melakukan time out, jelaskan dan lakukanlah role play saat hendak melakukan time out. Jika melakukan ini, anak akan mudah bekerja sama. Yang keempat adalah jangan berdebat atau berargumen. Beritahu si kecil apa yang dia lakukan salah dan tenang dalam memberitahunya untuk pergi melakukan time out. Waktu yang dibutuhkan untuk time out dapat berkisar dari 1 hingga 5 menit. Lalu, jika anak melaksanakan time out tanpa mengamuk, berikan pujian dan katakan dia mengapa Anda memberikan pujian. Misalnya, Mama tadi meminta adik untuk melakukan time out, dan adik langsung pergi tanpa rewel terlebih dahulu. Itu hal yang bagus, Nak. Berikut adalah contoh penerapan time out. Selanjutnya, mari kita bahas 2 keterampilan lainnya, yaitu attending and ignoring. Teknik-teknik ini sangat bermanfaat dalam mengurangi perilaku bermasalah, seperti merengek, mengeluh, ataupun rewel. Mari kita simak. Yang pertama adalah attending. Attending artinya memperhatikan ketika seseorang melakukan perilaku yang diinginkan dan kemudian memberikan perhatian kepada orang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pujian, memberikan senyuman, mengajukan pertanyaan yang menyenangkan, berbicara dengan baik, tersenyum, ataupun memberikan tepukan halus di punggungnya. Ketika orang tua secara konsisten memberikan perhatian positif ini kepada anak-anak mereka, ketika mereka melakukan suatu perilaku yang diinginkan, maka perilaku tersebut akan meningkat. Contohnya, ketika ayah dan bunda ingin si kecil membersihkan kamarnya lebih sering, ayah dan bunda dapat memberikan attending, yaitu dengan memuji, tersenyum, atau memberikan pelukan ketika ayah dan bunda melihat si kecil sedang membersihkan kamarnya. Mari kita simak rules dari attending. Attending rules. Yang pertama adalah tentukan perilaku yang ingin Anda tingkatkan. Dalam membuat definisi perilaku, tentukanlah terlebih dahulu siapa, apa, di mana, dan kapan. Lalu tentukanlah jenis perhatian apa yang akan digunakan. Perhatian dapat bervariasi. Pujian spesifik paling efektif jika dipasangkan dengan perhatian dan minat pada anak serta apa yang dia lakukan. Lalu, tentukan kapan harus menggunakannya. Attending dapat diberikan saat perilaku sedang terjadi atau segera setelah perilaku tersebut selesai. Keterampilan kedua yang akan kita bahas adalah planning ignoring. Yang pada dasarnya adalah ketika orang tua tidak memberikan perhatian pada suatu perilaku tertentu. Orang tua sengaja mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan untuk menguranginya. Dalam melakukan ignoring, orang tua tidak perlu untuk menatap sang anak, berbicara dengan mereka, atau tersenyum kepada mereka. Sebaliknya,
Orang tua dapat mengabaikan mereka, berbicara dengan orang lain, atau sekedar meninggalkan ruangan. Ketika dilakukan secara konsisten dan dengan cara tertentu, ignoring direncanakan efektif sebagai suatu bentuk dari hukuman ringan. Misalnya, terdapat seorang anak yang selalu mengeluh setiap kali diminta untuk mencuci piring setelah selesai makan. Orang tua dapat meresponnya dengan mengabaikannya dan tidak menghiraukannya setiap kali dia mengeluh. Jika ignoring ini dilakukan secara konsisten setiap kali sang anak mengeluh, maka hasilnya akan menjadi penurunan dari perilaku tersebut. Mari kita simak rules dari ignoring. Ignoring rules. Yang pertama adalah tentukanlah terlebih dahulu perilaku apa yang harus diabaikan. Dalam membuat definisi perilaku, tentukanlah terlebih dahulu siapa, apa, di mana, dan kapan. Lalu tentukanlah jenis ignoring yang akan digunakan ketika perilaku yang ditentukan terjadi. Misalnya, dengan memalingkan wajah atau menjauh, tidak ada ekspresi wajah, abaikan semua permintaan, atau meninggalkan ruangan. Lalu tentukan kapan harus menggunakannya. Tentukan pula batas toleransi yang dapat diterima untuk perilaku yang diidentifikasi. Lalu tentukan perilaku positif apa yang harus dimunculkan. Plan ignoring tidak akan bekerja jika attending tidak digunakan pada saat yang sama dengan ignoring. Berikut adalah contoh penerapan ignoring. Let him have a caddy. He'll be alright. Paul, come here. Oh, quiet then. You're going to sit in there. Come on then. Let's go sit in here then. Do you want to come? Are you going to be a good boy? Right. Well, then you stay there. He's having a massive tantrum here, and they've now locked themselves into the playpen and they're ignoring him. Would they have done that yesterday? No, but it's interesting to see how they cope with this, and he's oh no, it's like he's looking at them through the window. Oh dear, oh dear. I'm so glad they've done this. How interesting. They're saying, look, we're having a nice time playing in the playpen. It's a bit of a role reversal though. They're playing in the playpen like children and their son's outside. Mum, Nicola Egbon, decides to step in and help. Okay, if you stop crying, I'll open it for you. You gonna stop? Okay, come wipe your nose for me and then we go in there. All right, deal? Is that a deal? All right, high five on that. High five on that. That's a deal, right? Okay, come on, let's wipe our face and we go in there. See, kids have tantrums, and if they're ignored, the tantrum stops. So there's an important bit of learning. Oh, look! Don't take his nose! Oh, that's actually Quite sweet. Right. And now he's entering the playpen and he seems much happier. And when you can behave like a nice boy and stop having a tantrum, Mummy and Daddy will play with you. That was a good bit of learning there. Well done, Paul and Nikki. High five. Oh, go on then. High five. Go on then. That's right. Yeah, that's it. Yeah. Nah, itu semua adalah keterampilan-keterampilan yang dapat ayah dan bunda lakukan dalam mengatasi perilaku si kecil. Untuk menutup training kita pada hari ini, terdapat workbook yang dapat ayah dan bunda isi sebelum kita bertemu pada training hari kedua dan akan kita bahas bersama. Ayah dan bunda dapat mengerjakan workbook ini selagi memperhatikan perilaku si kecil. Jika mereka menunjukkan perilaku positif, hal apa sih yang akan ayah dan bunda lakukan? Begitu pula jika mereka menunjukkan perilaku negatif. Baiklah, sekian training pada hari ini. Sampai jumpa di training hari kedua, ayah dan bunda. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa!